terhormat Bapak Ibu dosen penguji uji kinerja, perkenalkan nama saya Tati Rahayu. Saya adalah mahasiswa PPG dalam jabatan transformasi batch 3 tahun 2025 mata pelajaran fikih di LPTK Universitas Islam Negeri Profesor Kiai Haji Saifuddin Zuri Purwokerto dengan NIM 2541101080160. Pada hari ini, Jumat tanggal 10 Oktober 2025, saya akan melaksanakan uji kinerja di Madrasah Ibtidaiyah Yasfi Godansari, Kecamatan Pakis, Kabupaten Magelang, Provinsi Jawa Tengah, kelas 5 dengan materi puasa. Selamat menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allah sudah terlihat semangat, terlihat pemandangan hari ini. Anak-anak cantik-cantik, alhamdulillah. Coba Ibu mau tanya, apa kabarnya hari ini? Baik. Anak-anak tetap semangat. Di hari ini di antara kalian ada yang tidak masuk? Coba dicek kanan kirinya, ada yang tidak masuk? Masuk semua? Sekarang Bu Guru mau tanya, untuk apa anak-anak datang ke sekolah? Mencari ilmu. Mencari ilmu. Ya, apa lagi? Ada yang tahu? Belajar, ketemu dengan teman-teman. Sebelum kita mulai belajar, kita sebaiknya berdoa. Berdoa dulu. Siapa yang mau memimpin doa? Oh, Mbak Sasa ya. Terima kasih Mbak Sasa sudah memimpin doanya. Semoga kita mendapatkan keberkahan di hari ini dan dapat menerima pelajaran dengan baik. Baiklah, untuk hari ini sudahkah ada yang pikir hari ini? Sudah. Coba dicek ada sampah di sekitar kalian apa betul? Coba dilihat ada sampah-sampah, kalau ada diambil kemudian dibuang di tempatnya. Dibuang dulu di tempatnya. Tadi kita sudah berdoa. Untuk apa kita berdoa? Mendapatkan pahala. Apalagi agar kita dapat menerima pelajaran dengan baik, kita mendapatkan keberkahan. Baik, sebelum kita mulai pelajaran, kita mau menyanyikan lagu nasional dulu.
kedua apa? Sholat. Sholat. Ya, kita sudah membahas tuntas untuk kegiatan di hari kemarin, yaitu bahas tentang sholat, dan hari ini kita akan membahas tentang puasa. Sebelum kita melihat tayangan di depan, Guru mau menanyakan, ada dua pertanyaan. Baik, untuk pertanyaan yang pertama, apakah perbedaan puasa Ramadan dengan sekedar menahan lapar dan haus? Ya, Mas. Puasa Ramadan berpahala, sedangkan menahan lapar dan haus tidak berpahala. Bagus. Ada lagi yang bisa menjawab? Ya, ya. Kamu tepat waktu untuk makan sahur dan makan tunggu waktunya. Iya, bagus. Yang pertanyaan yang kedua, bagaimana puasa dapat melatih kita sabar dan menjadi pribadi yang disiplin? Ya, coba. Ya, Mbak. Meningkatkan ketakwaan, kita akan semakin bertakwa. Ya, ya Mbak Bella. Menumbuhkan rasa empati. Menumbuhkan rasa empati. Rasa empati itu berarti kepada orang lain, kita merasakan orang lain yang tidak bisa makan. Ada lagi? Ada lagi ya? Meningkatkan kesehatan fisik. Benar. Ya, bagus. Sekarang Bu Guru mau menayangkan, akan membahas tentang puasa Ramadan. Berpuasa Ramadan itu adalah belajar disiplin dan sabar. Baik. Kemudian tentang tujuan kita belajar hari ini. Yang pertama, anak-anak akan menganalisis konsep dasar puasa. Apa itu konsep dasar puasa? Yaitu ada syarat puasa dan rukun puasa. Kemudian yang kedua, akan menerapkan sikap sabar dan disiplin. Sikap sabar dan disiplin itu akan kita terapkan ketika nanti kita melaksanakan puasa Ramadan. Selanjutnya, dari tayangan ini nanti anak-anak akan Ibu beri tugas, yaitu membuat peta konsep. Jangan lupa untuk kerjasama dengan kelompok karena kalian sudah dibagi kelompok. Sekarang kita akan membahas tentang pengertian puasa. Pengertian puasa secara bahasa, puasa adalah menahan diri dari sesuatu. Apa itu menahan diri dari sesuatu? Yaitu kita menahan dari amarah. Tadi yang sudah disebutkan, kita menahan diri dari rasa lapar dan haus. Kemudian secara istilah, puasa adalah menahan diri dari makan, dari minum, dari segala hal yang bisa membatalkan puasa. Sejak kapan? Sejak terbit fajar sampai terbenam matahari. Ada syarat wajib puasa. Yang pertama apa itu? Islam. Orang Islam wajib berpuasa, ya. Tapi nanti ada pengecualiannya. Kemudian yang kedua, balik atau dewasa. Yang ketiga, berakal sehat. Dan yang terakhir adalah apa? Mampu melaksanakan, yaitu sehat. Coba kalau orang gila, ya, orang gila itu wajib berpuasa apa betul? Orang gila karena akalnya tidak sehat. Mampu melaksanakan atau sehat. Sekarang kalau orang sakit wajib berpuasa apa betul? Tapi harus mengganti di hari yang lain. Kemudian syarat sahnya puasa agar puasanya diterima oleh Allah. Yang pertama adalah apa itu? Islam. Tadi seperti syarat wajib. Kemudian yang kedua adalah mumayyiz atau mampu membedakan baik dan buruk. Kemudian yang ketiga adalah suci dari haid dan nifas. Terakhir, bukan dari yang diharamkan puasa. Contohnya itu hari raya. Nah, ini ada rukun dan sunnah puasa. Rukun puasa wajib dilakukan, ya. Kalau tidak dilakukan, maka puasanya akan batal.
mendapatkan apa? Pahala. Tapi kalau kita tidak mengerjakan maka tidak berdosa. Pertama apa? Sahur, yaitu makan sahur lebih utama diakhirkan. Rasa tugas sih buat usaha harus apa? Di awal sekali, tapi dan tidak boleh di akhir menjelang subuh kita baru makan. Yang kedua apa? Menegakkan berbuka, yaitu segera berbuka setelah maghrib. Ketika kita sudah mendengar azan maghrib maka segeralah kita untuk berbuka. Yang ketiga berdoa saat berbuka. Baik, yang terakhir memberi makan orang yang berbuka. Ternyata memberi makan orang yang berbuka itu kita mendapatkan pahala. Hal-hal yang membatalkan puasa ada berapa itu? Ada 5 hal yang membatalkan puasa. Baik, yang pertama adalah makan dan minum sengaja, termasuk minum obat. Makanya Allah memberikan dispensasi kepada orang yang sedang sakit untuk tidak berpuasa, karena ketika orang sakit berpuasa dan harus minum obat maka akan batal puasanya. Kemudian yang kedua, muntah sengaja. Jika tidak disengaja maka tidak batal. Terus yang ketiga, haid dan nifas bagi perempuan. Yang keempat adalah hilang akal, contohnya gila, pingsan total sepanjang hari, biasanya dari pagi sampai sore. Nah, itu sudah kehilangan akal. Kemudian yang terakhir adalah murtad atau keluar dari agama Islam. Dulunya agama Islam karena terpengaruh orang lain, ikut agama orang lain, itu namanya murtad. Kemudian ada hikmah puasa. Hikmah puasa yaitu sebagai sarana untuk melatih diri. Melatih diri untuk apa?
silakan anak-anak berkemas-kemas untuk persiapan pulang. Untuk menutup doanya, silakan siapa yang mau memimpin? Gantian Mbak Akila sekarang. Yuk. Silakan.